Hahaha, aku tidak bisa makan makanan pemberi sedekah lu secara gratis. Saya punya anggur kelas atas di sini yang cocok dengan daging panggang ini. Beku yang tidak berperasaan itu berjalan mendekat dan dengan lambaian tangannya, 7 hingga 8 toples anggur muncul di tanah. Ini, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Long Chen semuanya tercengang. Bagaimana bisa ada biksu seperti itu di sekte Buddha? Haha, kalau begitu biksu kecil ini tidak akan sopan. Biksu yang tidak bermoral itu tertawa, dan matanya berbinar. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan merobek salah satu sayap burung itu, lalu mulai menggerogoti. Lu Ming tersenyum dan mengambil sebotol anggur. Dia membukanya dan meneguknya. Anggurnya kental dan manis, terasa hangat dan nyaman di perutnya. Bahkan esensi vitalnya pun bisa diedarkan dengan lebih lancar. Ini benar-benar anggur kelas atas. Biksu yang tidak bermoral ini benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Kemudian, Li Huo meneguk anggur dan memakan dagingnya. Dalam 2 jam, 7 atau 8 botol anggur habis, dan 2 burung raksasa dengan garis keturunan binatang dewa tingkat 9 hanya tersisa tulangnya. Yang membuat orang semakin terkejut adalah biksu yang tidak bermoral itu bahkan tidak melepaskan tulangnya dan mulai menggerogotinya. Ini adalah hal yang baik. Sayang jika dilewatkan. Anda tidak harus bersikap sopan. Biksu yang tidak bermoral itu bergumam sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Lu Ming dan 2 lainnya saling memandang. Setelah setengah jam, biksu itu pergi dengan enggan. King kecil, 1 juta mil jauhnya dari kota kuno reruntuhan ilahi, terdapat wilayah Guntur. Saya berencana memanfaatkan setengah bulan ini untuk pergi ke wilayah Guntur untuk mengembangkan teknik bela diri alam niat. Lu Ming memberitahu Xian Yanxing rencananya. Ya, saya akan memilih teknik penciptaan seni bela diri untuk dipraktikkan. Saya akan berlatih diagram gunung dan sungai untuk saat ini. Xian Yanxing mengangguk. Lu Ming dan Xian Yanxing memasuki diagram gunung dan sungai. Xian Yanxing duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Kicau, bakso gemuk terbang dan bergegas ke pelukan Lu Ming, menggosoknya dengan kuat. Itu adalah gelembung. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah menempatkan gelembung tersebut di diagram gunung dan sungai. Sekarang dia melihat Lu Ming, gelembungnya sangat lengket. Anak kecil, aku akan mengajakmu. Lu Ming menggosok gelembung itu dan kemudian keluar dari diagram gunung dan sungai. Dia meninggalkan rumah istana Dewa Selatan dan menuju ke sebelah barat kota kuno reruntuhan surgawi. Wilayah Guntur berada di sebelah barat kota kuno reruntuhan surgawi. Di sebuah ruangan di istana Dewa Barat, wajah Lei Niu sangat muram. Dia melihat lengannya yang kosong dan menjadi lebih marah. Niat membunuhnya sangat dingin. Alam dewa spiritual tidak dapat menumbuhkan kembali lengan yang patah. Hanya dengan menerobos ke ranah bela diri kerajaan, seseorang dapat menumbuhkan kembali lengannya. Ini bukan masalah besar. Lei Niu hanya khawatir bahwa pemilihan sekte dewa ini akan mempengaruhi pandangan para ahli sekte dewa terhadap dirinya. Pada saat ini, bayangan hitam muncul, dan seorang pria tua berbaju hitam yang tampak kurus muncul di ruangan itu. Tuan Muda Niu, apakah Anda punya pesanan untuk saya? Orang tua berjubah hitam itu membungkuk dan bertanya. Kirim pesan kembali dan minta tuanku mengirim beberapa ahli ke sana. Aku akan mencari kesempatan untuk membunuh bocah itu. Banteng petir itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ya. Orang tua berjubah hitam itu membungkuk dan menerima perintah itu. Kemudian, sosoknya berpindah dan dia meninggalkan tempat itu. Saya perlu mencari tempat untuk pulih. Wilayah Guntur di sebelah barat kota reruntuhan ilahi kuno adalah tempat berkumpulnya petir. Kebetulan cocok untuk saya. Banteng petir itu bergumam pada dirinya sendiri. Bagi Lu Ming, jarak 1 juta mil ditempuh dalam sekejap. Di depannya, awan hitam menutupi langit. Awan hitam tak berujung bergulung, dan sambaran petir yang mengerikan jatuh dari guntur dan kilat, menutupi seluruh langit seperti ular perak. Ledakan, 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 guntur menggelegar, dan semua makhluk hidup tidak aktif. Ini adalah wilayah petir yang luas dan tak terbatas. Ini adalah wilayah guntur, yang dikenal sebagai wilayah guntur tanpa batas, karena cakupannya sangat luas. Bas, Lu Ming berhenti sejenak sebelum dia melangkah keluar dan memasuki wilayah petir. Begitu Lu Ming melangkah ke zona petir, 9 sambaran petir setebal lengan melesat ke arahnya. Dewa Guntur menyerang. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan mengembunkan sambaran petir dari udara tipis, meniadakan beberapa sambaran petir yang menyambarnya. Betapa kuatnya kekuatan petir. Konsep petir yang kuat. Lu Ming memperluas indera spiritualnya dan merasakan ruang di sekitarnya. Itu dipenuhi dengan energi petir yang sangat padat. Tempat ini masih terlalu lemah. Mari kita lanjutkan lebih dalam. Lu Ming terus menjelajah lebih jauh ke wilayah petir. Sepanjang jalan, ada sambaran petir yang menyambar ke arah Lu Ming, tetapi sambaran petir tersebut dengan mudah dihalangi oleh serangan Dewa Petir Lu Ming. Pada saat yang sama,
Luming juga menggunakan kekuatan petir di sini untuk memahami serangan Dewa Petir. Bas! Pada saat ini, tubuh Luming sedikit gemetar. Dia bisa merasakan kuali petir di lautan kesadarannya sedikit bergetar. Kemudian, ruang di antara alisnya bersinar dan kuali petir muncul dengan sendirinya. Kuali petir bergetar sedikit dan menghasilkan daya isap yang kuat. Baut petir di sekitarnya tertarik oleh kuali petir dan terbang ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Ini juga berhasil. Luming tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan ekspresi gembira. Bas! Luming mengeksekusi teknik gerakannya dan berlari menuju kedalaman wilayah petir dengan kecepatan tinggi. Semakin dalam memasuki wilayah guntur, semakin kuat kekuatan guntur dan kilatnya. Kekuatan mentalitas guntur juga akan lebih kuat, dan lebih mudah untuk dipahami. Sepanjang jalan, Luming juga memperhatikan beberapa aura. Jelas sekali, ada orang lain yang berkultivasi di sini. Tidak lama kemudian, Luming tiba di sebuah lembah. Kekuatan petir di sini sangat kuat. Kilatan petir tak berujung menghujani dengan aura yang mengejutkan. Inilah tempatnya. Luming berjalan ke lembah dan duduk bersila, diam-diam memahami kekuatan petir antara langit dan bumi dan mengembangkan serangan Dewa Petir. Kuali petir melayang di atas kepalanya, sesekali menyerap beberapa sambaran petir besar. Gumpalan petir berenang di sekitar badan kuali dan berkilau. Kicau, Pau-Pau berbaring malas di atas tubuh Luming, menyipitkan mata dan mengamati sekeliling. Petir adalah kehancuran. Itu adalah hukuman dari surga. Luming dengan hati-hati memahami dan bergumam. Dia merasakan inti dari kekuatan petir. Kekuatan guntur dan kilat adalah kekuatan hukuman ilahi. Ia takut akan segalanya dan kekuatannya sangat menakutkan. Namun, sangat sulit juga untuk memahami esensinya. Di masa lalu, Luming hanya menggunakannya secara kasar dan tidak mengeksplorasinya secara mendalam. Dalam sekejap mata, Luming telah berkultivasi di lembah selama 3 hari. Dia telah belajar banyak dalam 3 hari terakhir. Dia sangat dekat dengan serangan Thundergod tingkat kedua dan bisa menerobos kapan saja. Namun, pada saat ini, Luming merasa petir di lembah tidak cukup kuat. Dia membutuhkan kekuatan petir yang lebih kuat untuk mengolahnya. Luming bangkit dan berjalan keluar lembah, terus menjelajah lebih dalam. 2 jam kemudian, Luming tiba di depan sebuah gunung yang megah. Di langit di atas gunung, ada kilat dan guntur yang tak ada habisnya. Kekuatan petir sangat kaya. Namun, Luming merasakan bahwa banyak gua tempat tinggal telah terbuka di pegunungan, dan ada aura yang tertanam di sana. Jelas terlihat bahwa para ahli sedang berkultivasi di sana. Luming merenung sejenak dan hendak berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dari gunung. Seorang tetua berbaju hijau muncul di depan Luming, menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, dia menatap kuali petir di atas kepala Luming dengan tatapan membara. Sungguh harta karun petir yang menakjubkan. Wah, berikan kuali petir ini kepada orang tua ini dan kamu bisa tersesat. Tetua berjubah azure berkata dengan dingin. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Itu adalah aura lingkaran besar alam dewa spiritual. Jantung Luming berdetak kencang. Ternyata pihak lain sedang mengincar kuali petirnya. Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Dewa spiritual tingkat sempurna belaka. Luming sama sekali tidak mempedulikannya. Karena pihak lain sedang mencari kematian, dia tidak keberatan mengirimnya dalam perjalanan. Berat, apa kamu tidak mendengarku berbicara denganmu? Serahkan kuali petir dan pergilah. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi ketika orang tua ini mulai bergerak. Tetua berjubah biru langit itu mencaci maki. Anda dapat mencoba. Luming menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Anda hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Apakah kamu pikir kamu bisa bersaing denganku? Karena kamu begitu keras kepala, aku akan mengirimmu pergi. Ekspresi tetua berjubah hijau itu berubah dingin, dan tubuhnya mulai memancarkan niat membunuh yang dingin. Bas, bas, bas. Tepat pada saat ini, beberapa aura yang lebih kuat muncul dari gunung besar itu. Sebanyak 3 orang terbang keluar dari gunung dan muncul di sekitar Luming, mengelilinginya. Semuanya berada di lingkaran besar tahap dewa spiritual. Monster tua King, bagaimana kamu bisa menyimpan harta karun itu untuk dirimu sendiri? Teriak seorang pria bermata satu. Semuanya, tuan tua ini yang pertama kali menemukan ini. Ekspresi pria tua berjubah biru langit itu menjadi lebih suram ketika dia melihat kelompok 3 orang pria bermata satu itu. Kamu menemukannya pertama kali. Sungguh bercanda, saya baru saja berkultivasi, tetapi indera spiritual saya telah menemukannya. Pria bermata satu itu berkata dengan sinis. 2 lainnya juga mengatakan bahwa mereka sudah menyadarinya. Mereka berempat benar-benar mengabaikan Luming dan mulai memperebutkannya. Di mata mereka, Luming hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dia tidak menimbulkan ancaman apapun. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu?
Saat mereka berempat berkelahi dan saling berhadapan, suara Lu Ming terdengar. Mereka berempat segera terdiam dan menatap Lu Ming dengan bingung. Cukup omong kosong, kalau begitu aku akan mengirimmu berangkat. Tubuh Lu Ming memancarkan aura pembunuh. Apa yang baru saja dikatakan anak ini? Hahaha. Pria bermata satu itu tertawa. Dalam keadaan seperti itu, dikelilingi oleh 4 ahli dewa spiritual yang sempurna, Lu Ming benar-benar berkata bahwa dia akan mengirim mereka dalam perjalanan. Apakah anak ini gila? Berat, aku akan mengantarmu duluan. Niat membunuh terlintas di mata satu-satunya pria bermata satu itu. Pada saat yang sama, sebuah kapak perang muncul di tangannya. Kekuatan guntur dan kilat berkembang di sekujur tubuhnya saat dia mengayunkan kapak perang ke tenggorokan Lu Ming. Bas! Dengan satu pemikiran, kuali petir di atas kepalanya bergetar. Kemudian, sambaran petir setebal tangki air meledak dan menyambar pria bermata satu itu. Dengan suara mendesis, pria bermata satu itu tenggelam oleh petir. Kekuatan petir yang dipancarkan dari tubuhnya seperti seekor tikus yang bertemu kucing di bawah kilatan kuali petir. Itu langsung menghilang. Pria bermata satu itu meratap saat pelindungnya, Zhen Yuan, juga hancur oleh petir. Kulit dan dagingnya terbelah, dan asap mengepul dari tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat, harta yang sangat kuat. Seru tetua berjubah hijau. Di saat yang sama, cahaya yang menyala-nyala di matanya menjadi lebih cemerlang. Harta karun ini sangat kuat. Mengapa kita tidak bergabung dan merebut harta karun itu terlebih dahulu? Lalu kita bahas cara membaginya. Kata sesepuh berjubah hijau. Baiklah, tentu. Dua lainnya setuju tanpa ragu-ragu. Kekuatan serangan kuali petir telah mengejutkan mereka, tapi di saat yang sama, itu juga membuat mereka semakin bersemangat. Dalam sekejap, ketiganya menyerang. 3 serangan mengerikan menimpa Lu Ming. Dengan ketiganya bekerja sama, bahkan dewa spiritual yang sempurna pun akan terluka parah atau bahkan terbunuh, apalagi keberadaan di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan naga datang dari tubuh Lu Ming, dan 9 aliran energi naga meledak seketika. Bang! Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan serangan salah satu tetua berjubah abu-abu. Telapak tangannya tidak berhenti dan terus menebas tubuh sesepuh berjubah abu-abu itu. Pria tua berjubah abu-abu itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya ambruk. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam saat dia mengeluarkan seteguk darah yang besar. Seorang ahli dewa spiritual lingkaran besar terluka parah dalam satu gerakan. Dari kuali petir, sambaran petir besar terbang keluar dan menenggelamkan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia meratap kesakitan. Saat sambaran petir menghilang, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu sudah hangus hitam, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Seorang ahli di lingkaran besar tahap dewa spiritual dibunuh oleh Lu Ming dalam 2 gerakan. Pada saat yang sama, serangan kedua tetua mendarat di tubuh Lu Ming. Namun, otot Lu Ming menegang dan dia menggunakan teknik penjara menekan surga, dengan mudah membatalkan serangan mereka. Mengapa saya harus? Mata mereka membelalak tak percaya, lalu terkejut. Dewa spiritual yang sempurna dibunuh oleh Lu Ming hanya dalam beberapa gerakan. Ini terlalu mengerikan. Bas! Lu Ming tidak berhenti. Setelah membunuh tetua berjubah abu-abu, dia mengejar orang lain. Orang itu dengan panik mencoba memblokir, tetapi di bawah serangan Lu Ming, segalanya tampak begitu rapuh. Telapak tangan Lu Ming menembus jantungnya, dan dewa spiritual tidak berhasil melarikan diri. Itu menjadi ketiadaan. Sungguh aneh. Tetua berjubah azure begitu ketakutan sehingga dia menjerit dan menjerit saat dia melarikan diri dengan panik. Membunuh. Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan mengambil 1 langkah ke depan. Dia muncul di atas kepala orang tua itu dan terus menginjak ke bawah. Tubuh tetua itu meledak di bawah tangga 9 naga yang menapaki surga. 3 pembangkit tenaga listrik dewa spiritual yang sempurna dibunuh oleh Lu Ming dalam beberapa tarikan napas. Masih ada beberapa orang di gunung itu, namun budidaya mereka belum mencapai lingkaran besar alam dewa spiritual. Ketika mereka melihat 4 dewa spiritual lingkaran besar menyerang, mereka tahu bahwa mereka tidak bernasib sama dengan harta karun itu. Oleh karena itu, mereka tidak menyerang dan mendesah dalam hati. Pada saat ini, mereka semua sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka mencoba yang terbaik untuk menahan aura mereka dan bersembunyi di pegunungan. Sekarang, mereka senang karena mereka tidak keluar. Jika tidak, mereka akan mati. Dia monster. Dia adalah dewa kematian. Mereka berpikir dengan ketakutan. Garis keturunan 9 naga muncul. Ia membuka mulutnya dan menelan semua energi esensi darah beberapa orang. Kemudian, ia mengambil 1 langkah ke depan dan mengejar 1 orang. Orang itu tidak lain adalah pria bermata 1. Dia telah tersambar kuali petir pada awalnya, tapi dia hanya terluka parah dan tidak mati.
Ketika dia melihat Lu Ming menunjukkan kekuatan ilahi dan membunuh ahli dewa spiritual yang sempurna seolah-olah dia sedang memotong sayuran, dia sudah lama ketakutan dan melarikan diri untuk hidupnya. Ketika dia melihat Lu Ming, dia menjerit ketakutan, "Lepaskan aku, pahlawan muda, lepaskan aku. Saya tahu ada harta karun yang tiada taranya di sini." Harta karun yang tiada taranya. Dengan kilatan cahaya, Lu Ming muncul di depan pria bermata satu itu, tenggelam dalam pikirannya. Melihat Lu Ming tidak membunuhnya dan tampak tergerak, pria bermata satu itu sangat gembira dan berteriak, "Ada harta karun di sana yang dipelihara oleh kekuatan guntur. Ini sangat berguna untuk mengembangkan kekuatan guntur atau teknik bela diri. Selama kamu berjanji tidak akan membunuhku, aku akan membawamu ke sana." Pria bermata satu itu memandang Lu Ming dengan harapan. Dia merasa tidak nyaman, takut Lu Ming akan membunuhnya. "Jika harta itu bisa memuaskanku, aku tidak akan membunuhmu," kata Lu Ming. "Baiklah, baiklah. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Anda pasti akan puas." Pria bermata satu itu mengangguk lagi dan lagi, menggenggam sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa. "Pimpin jalan," kata Lu Ming. Pria bermata satu itu mengangguk dan memimpin jalan. Lu Ming mengikuti pria bermata satu itu ke kedalaman wilayah petir. Dalam perjalanan, mereka melintasi banyak gunung yang menjulang tinggi dan sampai di sebuah bukit kecil. Bukit kecil itu dikelilingi petir yang tak ada habisnya. Kekuatan petir yang sangat menakutkan. Mata Lu Ming membelalak. Dia sedikit terkejut. Kekuatan guntur dan kilat di sekitar bukit ini setidaknya puluhan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat dibandingkan di tempat lain. Sebuah bukit kecil sebenarnya memiliki kekuatan petir yang sangat mengejutkan. Itu sungguh terlalu mengejutkan. Lu Ming mengukurnya dengan cermat dan akhirnya menemukan alasannya. Ada sebuah pohon kecil di atas bukit. Tingginya sekitar setengah meter dan memiliki 3 daun. Namun, ketiga daun itu tampak persis seperti Phoenix di legenda. Mereka seperti 3 burung Phoenix kecil yang tergantung di dahan, terlihat sangat hidup. Di langit di atas pohon kecil, seekor Phoenix yang terbuat dari petir sedang menari. Ia terbang mengitari pohon kecil dan mengeluarkan tangisan yang nyaring. Kekuatan petir yang sangat padat di sekitarnya semua disebabkan oleh pohon kecil ini. Pohon spiritual yang menakjubkan. Mata Lu Ming berbinar. Jika dia bisa menggunakan pohon kecil ini untuk bercocok tanam, kecepatan budidaya serangan dewa petir pasti akan meningkat secara dramatis. Itu memang harta karun tertinggi. Bas, wosh, kuali petir di atas kepala Lu Ming bergetar terus-menerus seolah-olah sangat bersemangat. "Ini adalah pohon roh. Sekarang, aku boleh pergi, kan?" Pria bermata satu itu memandang Lu Ming dengan hati-hati. "Ayo pergi." Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Tidak peduli apakah dia membunuh pria bermata satu ini atau tidak. Pria bermata satu itu sangat gembira dan segera mundur. Di saat yang sama, matanya melihat sekeliling, seolah sedang menunggu sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, tak jauh dari bukit kecil itu, aura menakutkan menyeruak. Sesosok bergegas dan muncul tidak jauh dari Lu Ming dalam sekejap. Suri teladan. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Sebenarnya ada seorang seniman bela diri tertinggi yang bersembunyi di dekat bukit kecil ini. Itu petir gelap yang agung. Haha, bocah ini pasti sudah mati. Beraninya dia melukaiku. Mata pria bermata satu itu berbinar. Dia tertawa di dalam hatinya, dan tatapan ganas muncul di matanya. Dia tahu bahwa ada seniman bela diri tertinggi di sini dan sengaja membawa Lu Ming ke sini. Dia yakin seniman bela diri tertinggi akan menyerang kuali petir Lu Ming. Seperti yang diharapkan, seorang seniman bela diri tertinggi telah muncul. Itu adalah lelaki tua berjubah hitam dengan aura menakutkan sedalam lautan. Dia menatap kuali petir di atas kepala Lu Ming dengan tatapan membara. "Haha, dengan kuali petir ini, aku pasti bisa masuk dan mendapatkan pohon Phoenix guntur." Hahaha, sesepuh berjubah hitam itu tertawa dan berkata, "Nak, aku adalah petir gelap yang tertinggi. Serahkan kuali petir Anda." Dia menginginkan kuali petir lagi. Mata Lu Ming menjadi dingin. Namun, ini adalah dunia seni bela diri di mana yang kuat dihormati. Itu normal bagi yang kuat untuk merebut harta orang yang lemah ketika mereka sedang bertualang. Lu Ming tidak terlalu terkejut. Namun, apakah pihak lain benar-benar berpikir bahwa dia lebih kuat darinya? Orang itu dan yang lainnya mengatakan hal yang sama kepadamu sebelumnya, tapi sekarang, mereka semua mati. Lu Ming menunjuk pria bermata satu di kejauhan. "Oh, berapa banyak dewa spiritual lingkaran besar yang bisa kamu bunuh? Sepertinya dia adalah favorit surga. Namun, apakah menurutmu dewa spiritual lingkaran besar dapat dibandingkan dengan yang maha tinggi?" Mata Supreme Dark Thunder berkedip sedikit, lalu dia mencibir lagi. Jadi bagaimana jika Lu Ming bisa membunuh beberapa dewa spiritual yang sempurna? Bagaimana mungkin dewa spiritual lingkaran besar bisa disamakan dengan yang maha tinggi? Apakah begitu? Lu Ming menjilat bibirnya dan matanya dipenuhi semangat juang.
Jadi bagaimana jika dia adalah seorang seniman bela diri tertinggi? Lu Ming ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia bisa melawan Yang Maha Tinggi. Berat, jika kamu masih ingin bertarung dengan lelaki tua ini, maka lelaki tua ini akan memenuhi keinginanmu. Merasakan semangat juang Lu Ming, wajah Dark Thunder Supreme menjadi gelap, dan aura di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Ledakan, sebuah kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menekan tubuh Lu Ming, menyebabkan dia sedikit gemetar. Meletus, Lu Ming menggeram dan 9 aliran energi naga meledak. Pada saat yang sama, esensi vitalnya beredar dengan liar. 5 konsep langit dan bumi juga meledak sepenuhnya, membentuk pakaian perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Tangan guntur gelap, petir hitam tak berujung terpancar dari tubuh Dark Thunder Supreme. Dia mengulurkan tangannya, membentuk telapak tangan petir hitam besar yang mencengkeram Lu Ming. Petir hitam menyambar dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Di dalam kekuatan destruktif, ada juga rasa korosi. Petir hitam itu sangat menakutkan. Garis keturunan ketiga muncul di atas kepala Lu Ming. Gelombang energi melonjak ke dalam tubuhnya, mengubah rambutnya menjadi merah darah. Bunuh. Niat membunuh yang sangat kuat muncul. Lu Ming mengambil langkah maju dan mengaktifkan teknik penjara surga yang merusak. Dia melontarkan pukulan dan mendarat di telapak tangan lightning hitam. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Pada titik pertemuan tinju dan telapak tangan hitam, awalnya sebuah lubang hitam muncul, lalu tiba-tiba meledak, dan energi mengerikan tersebar ke segala arah. Bang! Tubuh Lu Ming gemetar dan dia mundur 3 langkah. Namun, telapak tangan petir hitam juga hancur oleh pukulan Lu Ming. Kehebatan bertarung seorang seniman bela diri tertinggi benar-benar menakjubkan. Lu Ming merasa tinjunya sedikit mati rasa. Bahkan ada petir hitam tipis yang berkedip. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengebor tinju Lu Ming tetapi dihadang olehnya. Lu Ming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa Dark Thunder Supreme bahkan lebih terkejut lagi. Dia benar-benar memblokirnya. Hati Supreme Dark Thunder tersentak tak percaya. Dia belum pernah mendengar tentang dewa spiritual tingkat ke-7 yang memblokir serangannya. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan dari orang tua ini. Niat membunuh yang mulia guntur kegelapan berkembang, dan dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kekuatan telapak tangan ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan bahkan lebih mengejutkan. Mengaum. Dengan raungan naga, garis keturunan 9 naga muncul. Lu Ming berubah menjadi 9 naga dan melangkah keluar dengan cakar naganya, menghancurkan cetakan telapak tangan hitam itu lagi. Sial, bunuh. Domain petir gelap. Niat membunuh Dark Thunder Supreme semakin kuat. Dia mengepalkan telapak tangannya dan meninju. Dalam pukulan ini, domain hitam lainnya berkembang dan meledak ke arah Lu Ming. Ini adalah bentuk embrio dari sebuah domain. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia bisa merasakan aura berbahaya. Ledakan. Lu Ming mengedarkan teknik penjara menekan surga secara maksimal. Pada saat yang sama, kekuatan melahap meledak. Konsep 5 warna beredar dan kekuatan terkuat meledak. Ledakan. Keduanya kembali bentrok. Tubuh 9 naga bergetar hebat, dan cakar naga mereka terangkat ke udara saat mereka mundur. Namun, Dark Thunder Supreme juga mundur. Selain itu, jarak mundurnya tidak lebih pendek dari jarak Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, pria bermata satu itu masih menyaksikan pertempuran itu. Saat ini, satu-satunya matanya hampir pecah, dan mulutnya terbuka lebar dengan ekspresi tercengang. Lu Ming, seorang pemuda yang belum genap berusia 30 tahun, sebenarnya mampu melawan makhluk tertinggi dengan budidayanya di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Terlebih lagi, dia mampu memaksa makhluk tertinggi untuk mundur. Ini sungguh sulit dipercaya. Bagaimana bisa ada surga muda yang begitu kuat di dunia? Mungkinkah dia menjadi favorit surga terkuat di antara 4 istana Dewa Agung? Kamu mendekati kematian. Dark Thunder Supreme meraung dan benar-benar marah. Dia telah terkenal selama ribuan tahun, tapi dia sebenarnya dipaksa mundur oleh bocah dewa alam spiritual tingkat ke-7. Jika kabar ini tersebar, dia tidak akan bisa hidup lagi. Dia mengaktifkan bentuk embrio domain tersebut dan terus melancarkan serangan seperti badai terhadap Lu Ming. 9 naga meraung saat kekuatan melahap yang mengerikan meledak, dengan keras melawan wilayah kekuasaan Dark Thunder Supreme. Ketika kekuatan melahap 9 naga menyelimuti area tersebut, ia juga memiliki jejak misteri dan kekuatan sebuah domain. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit dari tanah ke langit, lalu kembali ke tanah lagi. Kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah, menyebar dengan santai, membelah ruang dan menghancurkan bumi. Di kejauhan, wajah pria bermata satu itu pucat dan tubuhnya gemetar. Petir gelap tertinggi pasti bisa membunuh bocah ini. Dia masih memiliki garis keturunan yang belum dia gunakan. Begitu dia melakukannya, bocah ini pasti akan mati. Pria bermata satu itu berdoa dalam hatinya, tapi dia tidak pergi. Dia ingin melihat Dark Thunder Supreme membunuh Lu Ming sebelum dia bisa merasa nyaman.
Luming dan Dark Thunder Supreme bertukar ratusan gerakan, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Kekuatan garis keturunanmu akan segera habis, tapi garis keturunanku masih tidak berguna. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Suara dingin Supreme Dark Thunder terdengar. Apakah begitu? Suara samar Luming terdengar. Pada saat itu, cahaya dari 9 garis keturunan naga meredup. Kekuatan 9 garis keturunan naga hampir habis. Namun, sebelum Dark Thunder Supreme bisa bersukacita, sebuah tablet batu keluar dari garis keturunan 9 naga. Tablet batu itu dengan cepat membesar, dan kata-kata di atasnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Seperti gunung dewa kuno, gunung itu menekan Dark Thunder Supreme dengan kekuatan yang sangat menekan. Itu tidak mungkin. Guntur kegelapan tertinggi meraung tak percaya. Luming sebenarnya memiliki 2 jenis garis keturunan tingkat dewa. Terlebih lagi, level mereka sangat tinggi. Meskipun garis keturunan prasasti penekan penjara hanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat dewa, aura yang dipancarkannya sangat menakutkan, petir gelap yang mengejutkan tertinggi. Ledakan, penjara yang menekan garis keturunan prasasti itu bentrok dengan petir gelap Supreme, dan kekuatan penekan yang menakutkan menyebabkan dia terhuyung mundur. Dark Thunder Supreme sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini membuat pria bermata satu yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan itu hampir menggigit lidahnya, dan tubuhnya berlumuran keringat dingin. Seorang seniman bela diri di alam dewa spiritual tingkat ke-7 sebenarnya mampu menekan makhluk tertinggi dengan kekuatan tempurnya sendiri. Ini seperti fantasi yang belum pernah dia dengar. Dia pikir dia sedang bermimpi. Ledakan, garis keturunan prasasti penekan penjara bergetar, dan cahayanya menjadi lebih terang. Kata pada prasasti itu sepertinya memiliki kekuatan magis. Kekuatan misterius diaktifkan oleh Luming, dan memancarkan aura yang dapat menekan ribuan dunia. Itu sangat menindas bahkan hati Dark Thunder Supreme pun bergetar. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan garis keturunannya tanpa ragu-ragu. Garis keturunannya adalah palu dengan petir hitam dan 6 cakra emas. Itu adalah garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. Dark Thunder Supreme berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju palu. Ukuran palu itu dengan cepat bertambah besar, menjadi sebesar penjara yang menekan garis keturunan prasasti. Petir hitam mengelilinginya, dan meledak ke arah penjara yang menekan garis keturunan prasasti. Berdebar, suara tumpul terdengar, seolah-olah bintang-bintang telah bergeser, dan dunia berguncang. Prasasti penekan penjara berguncang dan terlempar. Kekuatan tempur Dark Thunder Supreme memang meningkat dengan selisih yang besar setelah menggunakan fusi garis keturunan. Pergi ke neraka, palu petir besar, seperti palu dewa petir purba, membawa ribuan petir dan menghantam Luming. Pergi, dengan satu pemikiran dari Luming, kuali petir yang melayang di udara sedikit bergetar. Ribuan sambaran petir meledak, berubah menjadi suara tawa gunung yang menghantam palu besar itu. Berdebar, ada ledakan teredam lainnya. Kali ini, keduanya berimbang. Kuali petir dan palu raksasa keduanya mundur, tetapi raungan Dark Thunder Supreme yang marah dan terkejut terdengar dari palu petir. Apa-apaan ini? Kuali petir sebenarnya telah menyerap sebagian petir hitam dari palu selama tabrakan. Petir ini adalah inti dari garis keturunan Dark Thunder Supreme. Jika diserap, akan berdampak besar pada budidayanya di masa depan. Itu bahkan akan mengurangi peluangnya untuk menerobos ke ranah kaisar. Ledakan, ledakan, garis keturunan prasasti penekan penjara dan kuali petir melesat ke arah petir gelap Supreme. Dua ledakan lagi terdengar. Kali ini, palu raksasa yang dibentuk oleh penguasa Dark Thunder terlempar, dan sebagian petir darinya diserap oleh kuali petir. Bas, setelah menyerap petir gelap dari petir Supreme, kuali petir tampak sangat bersemangat. Itu sedikit bergetar, dan Luming bisa merasakan kegembiraannya. Kalau begitu ayo lanjutkan. Luming mengendalikan kuali petir dan terus membombardir palu raksasa itu. Kali ini, sejumlah besar Black Lightning diserap oleh kuali petir. Penguasa petir gelap mengeluarkan raungan marah, dan pada akhirnya, dia tidak bisa mempertahankan bentuk garis keturunannya dan menghilang. Nak, aku akan mengingat ini. Supreme Dark Thunder berubah menjadi Thunderbolt dan melarikan diri. Dia berubah menjadi sambaran petir, menembus kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Makhluk tertinggi dikirim melarikan diri oleh Luming, pemuda alam dewa spiritual tingkat ke-7. Jika ini menyebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Yang tertinggi identik dengan tak terkalahkan ketika kaisar tidak hadir. Mereka dikenal sebagai yang mulia yang telah memahami bentuk embrio dari suatu wilayah dan dapat disebut kaisar setengah langkah. Mereka jauh lebih kuat daripada dewa spiritual lingkaran besar biasa. Tapi sekarang, dia dipukuli oleh seorang pemuda di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dia dipukuli hingga dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya. Meski sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetap saja rasanya seperti mimpi. Saat ini, pria bermata satu itu sepertinya sedang bermimpi. Matanya terbuka lebar, dan dia baru bereaksi setelah sekian lama.
Dia segera berbalik dan lari ketakutan. Kamu cukup cepat. Lu Ming melihat ke arah di mana Dark Thunder Supreme melarikan diri dan diam-diam merasa itu sangat disayangkan. Dia tidak mengejar. Kecepatan seorang seniman bela diri tertinggi terlalu cepat, dan mereka bisa menembus ruang angkasa. Bahkan jika dia mengejar, dia tidak akan bisa mengejarnya. Kicau. Di bahunya, bubble yang gemuk berkicau dan melambaikan cakar kecilnya. Gelembung di hidungnya, satu besar dan satu kecil, mengikuti nafasnya. Apa maksudmu jika kamu membantunya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Lu Ming mencoba menebak apa arti gelembung. Kicau. Bubbles mengangguk dan melambaikan cakarnya. Baiklah, aku akan meminta bantuanmu lain kali. Lu Ming menyentuh tubuh bulat gelembung itu. Kemudian, dia melihat ke arah di mana pria bermata satu itu pergi. Dia mencibir, kamu berani bersekongkol melawanku, kamu benar-benar mencari kematian. Lu Ming maju selangkah dan berubah menjadi aliran cahaya, mengejar pria bermata satu itu. Tidak lama kemudian, jeritan darah yang mengental terdengar. Pria bermata satu itu dibunuh oleh Lu Ming. Setelah membunuh pria bermata satu itu, Lu Ming kembali ke sekitar bukit kecil. Dia melihat ke dalam pohon Phoenix guntur tetapi tidak segera masuk. Petir di sekitar pohon guntur Phoenix terlalu kuat. Itu sangat menakutkan dan penuh dengan kekuatan destruktif. Selain itu, Dark Thunder Supreme berjaga di sekitarnya, namun dia tidak masuk untuk mengambil pohon Thunder Phoenix. Ini menunjukkan bahwa pohon guntur Phoenix jelas sangat menakutkan. Ayo kita coba dulu. Setelah merenung sejenak, Lu Ming memutuskan untuk mencobanya. Karena dia datang ke sini dan bertemu dengan pohon Phoenix guntur, tidak ada alasan baginya untuk mundur. Dia tidak akan puas jika tidak mencobanya. Lu Ming mengendalikan kuali petir agar melayang di atas kepalanya. Ia melangkah ke area dengan radius 100 mil di sekitar bukit kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia melangkah ke area itu, langit dan bumi bergemuruh dan petir tak berujung menyambar dengan liar ke arah Lu Ming. Kekuatan semacam itu berkali-kali lebih menakutkan daripada kesengsaraan petir surgawi yang dialami Lu Ming. Bas. Namun, pada saat ini, kuali petir bergetar seolah-olah sangat bersemangat. Kekuatan isap yang kuat meletus dan menyerap kekuatan petir dalam sekejap. Lu Ming aman dan sehat. Kuali petir ini sungguh menakjubkan. Mata Lu Ming berbinar. Kuali petir ini diperoleh dari lereng 100 dewa. Lereng 100 dewa terbentuk dari turunnya banyak mayat kuat dari langit bertahun-tahun yang lalu. Kuali petir kemungkinan besar adalah harta karun tertinggi. Terlebih lagi, lereng 100 dewa telah dieksplorasi selama bertahun-tahun, namun masih tetap dilestarikan. Lebih jauh lagi, ia sebenarnya telah melampaui kesengsaraannya saat itu. Itu jelas tidak biasa. Lu Ming merasa hal itu tidak terduga. Dulu, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Hanya ketika konsep gunturnya berhasil menembus ke tahap lengkap level 4, dia hampir tidak bisa mengendalikan kuali guntur. Namun, Lu Ming merasa bahwa dia tidak mengerahkan banyak kekuatan kuali petir. Kekuatan yang terkandung dalam kuali petir sepertinya tidak terbatas. Lu Ming tidak bisa tidak memikirkan manik bundar yang dia temui di lereng 100 dewa tahun yang lalu. Isinya energi angin yang kuat. Pasti luar biasa bisa tetap tak tersentuh selama bertahun-tahun di lereng 100 dewa. Lu Ming berpikir dalam hati bahwa jika dia punya kesempatan, dia pasti akan pergi ke lereng 100 dewa lagi. Dengan bantuan kuali petir, Lu Ming merasa lega dan melangkah maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Semakin dekat dia dengan pohon guntur Phoenix, semakin menakutkan dan kuat kekuatan guntur antara langit dan bumi. Pada saat mereka berada 10 mil jauhnya dari pohon guntur Phoenix, kekuatan guntur telah mencapai tingkat yang menakutkan. Petir di sini sangat kuat bahkan Paragon pun akan berada dalam bahaya. Mereka akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Lu Ming diam-diam terkejut. Tidak mengherankan jika Dark Thunder Supreme menjaga area terdekat dan tidak datang untuk mengambil pohon Thunder Phoenix. Itu karena Dark Thunder Supreme bahkan tidak bisa mendekati pohon Thunder Phoenix. Jika dia masuk, dia mungkin mati di sini. Namun, Lu Ming memiliki kuali petir, jadi tidak ada masalah sama sekali. Kekuatan petir yang tak terbatas antara langit dan bumi semuanya diserap oleh kuali petir. Lu Ming melangkah maju dan terus mendekati pohon guntur Phoenix. 10 mil, 9 mil, 8 mil. Segera, Lu Ming hanya berjarak 1 mil dari pohon guntur Phoenix. Pada saat itu, teriakan Phoenix terdengar. Seekor Phoenix yang seluruhnya terkondensasi dari petir melebarkan sayapnya dan terbang menuju Lu Ming. Matanya dipenuhi dengan keganasan, dan sejelas burung Phoenix sungguhan. Dengan pekikan, Phoenix petir menerkam ke arah kuali petir. Bas! Kuali petir bergetar, dan tekanan besar dari dao petir menyebar. Tekanan ini menyelimuti petir Phoenix. Phoenix petir meraung dan benar-benar mengeluarkan tangisan yang sangat ketakutan saat ia mundur dengan cepat. Menekan, Lu Ming berkata dengan lembut. Kuali petir terbang ke depan dan menekan Phoenix petir.
Phoenix berteriak ketakutan. Ia tidak dapat menahan sama sekali karena ditekan oleh kuali petir. Pada akhirnya berubah menjadi petir dan diserap oleh kuali petir. Kemudian, kuali petir melayang di atas pohon Phoenix guntur, memancarkan kekuatan petir. Seolah-olah seorang atasan sedang memberi perintah kepada bawahannya. Selama proses ini, terjadi pemandangan aneh. Pohon guntur Phoenix bersinar, dan guntur serta kilat yang tak ada habisnya di sekitarnya melemah. Perlahan, area tersebut kembali normal, dan tidak ada lagi guntur dan kilat yang dahsyat. Lu Ming sangat gembira. Dia melangkah maju dan meraih pohon guntur Phoenix. Di bawah penindasan kuali guntur, kekuatan petir pohon Phoenix guntur telah ditarik sepenuhnya. Itu tidak merugikan Lu Ming sama sekali. Lu Ming memetik pohon guntur Phoenix dan merasakannya dengan cermat. Dia masih bisa merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kaya dari pohon Phoenix guntur. Jika Lu Ming menggunakan pohon Phoenix guntur untuk mengembangkan serangan Dewa Petir, hasilnya akan luar biasa. Saya sedang mencari tempat untuk bercocok tanam. Lu Ming tersenyum, menggali pohon guntur Phoenix, dan meninggalkan tempat itu. Beberapa jam kemudian, Lu Ming menemukan puncak gunung yang kaya energi petir. Dia membuka sebuah gua tempat tinggal di tengah puncak gunung. Lu Ming duduk bersila di gua tempat tinggalnya dan sambil berpikir, pohon Phoenix guntur muncul di tangannya. Gumpalan petir memancar dari pohon Phoenix guntur dan menyelimuti tubuh Lu Ming. Seluruh tubuh Lu Ming bermandikan kekuatan petir yang kaya. Dia menutup matanya dan menggabungkan kekuatan petir yang kaya untuk mengembangkan serangan Thunder God. Dengan bantuan pohon Phoenix petir, pemahaman Lu Ming tentang serangan Dewa Petir meningkat pesat. Hanya dalam 2 hari, serangan Thunder God telah menembus dan mencapai level kedua. 9 hari kemudian, serangan Thunder God berhasil menembus lagi dan mencapai level ketiga. Masih ada beberapa hari sebelum dimulainya babak kedua. Lu Ming berencana untuk berkultivasi hingga hari terakhir sebelum kembali ke kota kuno reruntuhan ilahi. 5 hingga 6 sosok muncul tidak jauh dari tempat budidaya Lu Ming. Lu Ming mengenali salah satunya. Itu adalah banteng petir yang lengannya dipotong oleh Lu Ming. Orang-orang lainnya semuanya adalah bawahan Lei Niu. Tuan Muda Niu, kekuatan kuali petir di sini tidak buruk. Kamu bisa berkultivasi di sini. Kata seorang lelaki tua, ini tidak akan berhasil. Kekuatan guntur di sini masih belum mencapai ekspektasi saya. Saya harus menemukan tempat dengan kekuatan kuali guntur yang sangat padat. Saya masih sedikit kekurangan untuk memulihkan Yuan Qi saya, tetapi saya belum pulih sepenuhnya. Saya membutuhkan tempat dengan kekuatan guntur yang sangat padat untuk pulih sepenuhnya. Kata banteng guntur. Saat menyebutkan hal ini, dia memikirkan Lu Ming dan matanya tidak bisa menahan kilatan api. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Jika bukan karena Lu Ming, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Semua orang memanfaatkan waktu untuk menerobos, tapi dia memanfaatkan waktu untuk pulih. Dengan cara ini, dia tanpa sadar telah menjauhkan diri dari orang lain. Ini semua salah orang itu. Lu Ming, aku tidak tahu di mana dia bersembunyi selama ini. Saya harus menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Banteng petir itu mengertakkan giginya. Tiba-tiba, hidungnya bergerak-gerak beberapa kali, dan 2 tanduk muncul di dahinya, memancarkan kekuatan guntur. Ada kekuatan petir yang dahsyat di depan. Mata banteng guntur berbinar. Sebagai binatang iblis, ia dilahirkan untuk mengendalikan guntur dan kilat. Ia sangat sensitif terhadap kekuatan guntur dan kilat, jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Ayo pergi, di depan. Banteng guntur memimpin dan terbang ke satu arah. Arah terbangnya adalah puncak gunung tempat Lu Ming mengasingkan diri. Tidak lama kemudian, banteng petir tiba di puncak gunung tempat Lu Ming mengasingkan diri. Tuan Muda Niu, sepertinya ada seseorang yang berkultivasi dalam pengasingan di gunung ini. Namun, dilihat dari aura mereka, tingkat kultivasi mereka tidak terlalu kuat. Kata seorang lelaki tua di sampingnya. Harta karun petir. Pada saat ini, 2 tanduk di dahi banteng guntur bersinar dengan kilat. Matanya bersinar. Dia bisa merasakan bahwa ada harta karun petir yang sangat berharga di gunung ini, dan itu sangat menggoda. Ledakan gunung ini hingga terbuka. Aku ingin harta karun itu ada di dalamnya. Mata banteng petir itu menyala-nyala karena gairah. Ya, 2 pria kekar membungkuk dan menerima perintah itu. Segera setelah itu, aura kuat muncul dari tubuh mereka. Itu sebenarnya adalah aura dewa spiritual lingkaran besar. Kedua bilah lampu itu sebesar gunung. Mereka menerobos langit dan menebas ke arah gunung. Gunung itu terbelah seperti tahu. Lu Ming sedang memahami serangan Dewa Petir ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya. Dia membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya. Kamu sedang mencari kematian. Lu Ming melolong panjang. Seluruh tubuhnya terbungkus petir yang tak ada habisnya saat dia bergegas keluar dari reruntuhan. Reruntuhan, berapapun ukurannya, berubah menjadi debu oleh petir di tubuh Lu Ming.
Membunuh. Luming berubah menjadi sambaran petir dan menyerang kedua pria di lingkaran besar tahap dewa spiritual. Dia mengaktifkan serangan Thunder God dan melemparkan dua pukulan berturut-turut. Petir di langit berkumpul dan berubah menjadi dua burung phoenix petir yang menerkam kedua pria itu.